Orang yang terlalu baik biasanya sulit mengatakan tidak. Mereka takut mengecewakan orang lain, takut dianggap jahat, dan akhirnya lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga perasaan orang lain tetap nyaman. Dan anehnya, semakin baik seseorang, kadang justru semakin sering dia terluka. Karena banyak orang terbiasa menerima kebaikannya, tanpa pernah benar-benar memikirkan perasaannya. Tapi masalah sebenarnya bukan hanya tentang dimanfaatkan orang lain. Kadang, orang yang terlalu baik memang tumbuh dengan luka tertentu. Luka yang membuat mereka percaya bahwa agar tetap diterima, mereka harus selalu menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang. Masalahnya, ketika seseorang terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, lama-lama dia akan kehilangan dirinya sendiri. 1. Sulit berkata tidak. Orang yang terlalu baik biasanya sulit berkata tidak. Bahkan ketika mereka sebenarnya lelah atau tidak ingin melakukannya, mereka tetap memilih mengiyakan. Bukan karena benar-benar mau, tetapi karena takut mengecewakan orang lain. Mereka takut dianggap jahat dan takut membuat hubungan berubah. Akhirnya, mereka lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada membuat orang lain merasa tidak nyaman. Masalahnya, semakin sering seseorang mengabaikan dirinya sendiri demi orang lain, semakin dia terbiasa memendam semuanya sendirian. Dia terus membantu, terus memahami, terus mengalah, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga punya batas. Dan ironisnya, banyak orang yang terlihat paling baik justru adalah orang yang paling lelah secara emosional. 2. Takut mengecewakan orang lain. Banyak orang yang terlalu baik sebenarnya hidup dengan satu ketakutan yang sama. Takut mengecewakan orang lain. Mereka merasa harus selalu menjaga perasaan semua orang. Harus selalu terlihat baik, pengertian, dan tidak merepotkan. Karena di dalam diri mereka ada rasa takut bahwa jika mereka mulai menolak atau berubah, orang-orang akan perlahan menjauh. Akhirnya, mereka terbiasa memendam perasaannya sendiri. Mereka lebih memilih diam daripada membuat suasana menjadi tidak nyaman. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang harus terus mengorbankan dirinya sendiri agar tetap diterima. 3. Kebaikan yang berasal dari luka. Tidak semua orang menjadi terlalu baik karena memang ingin seperti itu. Kadang, itu terbentuk dari luka yang pernah mereka alami. Pernah ditolak, diabaikan, atau merasa tidak cukup, membuat mereka mulai percaya bahwa agar diterima, mereka harus selalu menyenangkan orang lain. Mereka terbiasa menyesuaikan diri, menekan emosinya sendiri, dan mengutamakan orang lain lebih dulu. Karena di dalam pikirannya, itulah cara agar tetap disukai. Masalahnya, ketika seseorang terus hidup seperti itu, dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak tahu kapan harus berhenti memberi, dan tidak sadar bahwa dirinya sendiri perlahan kelelahan. 4. Terbiasa mengorbankan diri sendiri. Orang yang terlalu baik sering merasa bersalah saat mulai memikirkan dirinya sendiri. Ketika mereka ingin menolak, menjaga jarak, atau memilih istirahat, muncul perasaan seolah-olah mereka sedang menjadi orang jahat. Padahal sebenarnya mereka hanya sedang mencoba menjaga dirinya sendiri. Karena terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain, mereka jadi lupa bagaimana cara mendengarkan kebutuhan dirinya sendiri. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain nyaman, tapi tidak tahu bagaimana membuat dirinya sendiri merasa tenang. Dan lama-lama, hidup seperti ini terasa melelahkan, karena mereka terus memberi, tanpa pernah benar-benar merasa dipahami. 5. Menjadi baik tidak harus menyakiti diri sendiri. Menjadi orang baik bukanlah sesuatu yang salah. Peduli kepada orang lain dan memiliki empati adalah hal yang indah. Tetapi kebaikan yang sehat seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Kamu juga bisa lelah, bisa kecewa, bisa menolak, dan itu tidak membuatmu menjadi orang jahat. Kadang, orang yang terlalu baik perlu belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti egois. Karena jika kamu terus hidup hanya untuk membuat semua orang senang, suatu hari kamu mungkin akan sadar bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah benar-benar kamu bahagiakan adalah dirimu sendiri. Dan mungkin
Luka terbesar dari orang yang terlalu baik bukan karena mereka sering disakiti orang lain, tetapi karena mereka terlalu sering menyakiti dirinya sendiri demi tetap diterima. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa menjadi baik berarti harus selalu mengalah, selalu memahami, dan selalu ada untuk semua orang. Padahal menjadi baik tidak seharusnya membuatmu terus kelelahan sendirian. Karena orang yang benar-benar peduli kepadamu tidak akan pergi hanya karena kamu mulai menjaga dirimu sendiri. Mereka tidak akan berhenti menyayangimu hanya karena kamu berkata tidak. Dan mungkin hal paling sulit yang harus dipelajari oleh orang yang terlalu baik adalah memahami bahwa dirinya juga layak diperlakukan dengan lembut. Bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri.